Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Yunus dari tafsirnya Al-Munir Dr. Wahbah Zuhaili, masuk ayat yang ke-18, ayat 18, 19 sampai 20. Ini akan menjelaskan tentang bagaimana kebiasaan orang musyrik menyembah berhala. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka menyembah selain Allah. Orang-orang musyrik ini mengingkari amroini, dua hal. Jadi, bukan mengingkari. Allah mengingkari kepada orang-orang musyrik itu karena dua hal. Ya, atau Allah tidak suka kepada orang musyrik itu karena dua hal. Yang pertama, karena mereka melakukan ubadatul asnam. Mereka itu menyembah berhala. Inilah yang tidak disukai oleh Allah atas orang-orang musyrik karena perbuatan mereka ya'buduna min dunillah, menyembah berhala. Yang sifat-sifat berhala itu sesungguhnya ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Berhala itu sesuatu yang sama sekali tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula memberikan madarat, tapi mereka sembah. Dia sesuatu yang diam saja, tidak memberikan apapun, kenapa disembah itu? Padahal yang memberikan banyak hal ya Allah, memberi kesehatan, memberi rezeki, memberi yang lain-lainnya itu Allah. Tapi ini berhala yang terbuat dari patung, ya, batu-batu dan yang lain-lainnya itu disembah-sembah. Padahal andai kata tidak menyembah berhala pun tidak akan mendatangkan madarat kepada mereka. Dan andai kata menyembah berhala pun berhala tidak bisa memberikan manfaat, terus apa untungnya menyembah berhala itu? Ya. Jadi kalau ada orang tidak mau menyembah patung, pokoknya berhala, kan berhala tidak akan marah juga. Tidak akan ada bahaya yang menimpa kalau dia tidak menyembah patung. Atau sebaliknya, kalau ada seseorang yang menyembah berhala, contoh patung, terus si berhala itu juga tidak akan bisa memberikan manfaat. Jadi sia-sia begitu. Perbuatannya itu sia-sia. Tapi kalau kita pada Allah, kalau kita menyembah Allah, kita beruntung karena Allah memberikan banyak hal kebaikan kepada kita. Dan kalau kita tidak menyembah Allah, kita rugi. Karena ada akibat dari konsekuensi kita tidak menyembah Allah itu, ada siksa, ada adab. Tapi berhala itu tidak ada apa-apanya. Ya. Dikata-katain juga diam saja, apalagi dimintain. Ya. Jadi itulah akalnya mereka. Ya. Jadi sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi, tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang paham. Kalau punya akal harusnya dia tidak minta kepada benda-benda yang sungguhnya tidak bisa memberikan apapun. Dan inilah sikap yang pertama orang musyrik. Jadi Allah tidak suka kepada orang musyrik itu karena mereka ya'buduna min dunillah. Di sini juga kita harus berhati-hati. Kita juga sebagai kaum muslimin tidak boleh meminta kepada selain Allah yang sesungguhnya mereka yang kita minta itu tidak bisa memberikan apapun. Mohon maaf ya, meminta ke kubur umpamanya. Orang ziarah kubur bukan sekedar ziarah mendoakan, tapi jika ada yang
datang ke kubur itu untuk meminta sesuatu, minta keberkahan, minta keselamatan, minta ini dan minta itu kepada orang yang sudah dikubur, apakah kuburan itu kuburan orang soleh, ustadz, kiai, ulama, syekh, atau kuburan siapapun, kalau meminta, tujuan ke kubur itu meminta keberkahan lainnya, maka ketahuilah orang yang ada di kubur itu, dia makhluk, dia bukan Allah. Pasti tidak akan bisa memberikan apapun. Ya, pamannya kalau dulu mau hajatan, cucunya mau khitan, ziarah kubur dulu, terus bilang, "Mbah, utukmu mau dihitan, nyuwun berkah nggih, Mbah, nyuwun keselamatan." Penjawab sinten dulu. Nah, itu yang dikubur itu bisa dengar enggak? Terus bisa mengabulkan enggak? Nah, kan tidak bisa. Ya. Ma la yanfa'uhum. Atau sebaliknya, mohon maaf, orang sudah meninggal dunia, yang dia sendiri sudah sibuk dengan urusan dirinya sendiri. Mungkin mohon maaf ya, kalau digambarkan kita bisa mengetahui, kata orang yang dikubur, gimana toh kamu ini? Kok minta tolong kepada saya yang sedang dikubur? Justru saya inilah yang butuh pertolongan dari kalian-kalian yang masih hidup. Gitu. Tolong bantu saya, doakan saya. Malah dibalik, saya yang sedang sibuk menghadapi urusan saya sendiri di akhirat ini, malah kalian mintain tolong. Mungkin kalau digambarkan begitu. Karena yang sudah meninggal dunia, yang sudah dikubur, sama sekali ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Ya, kita manusia pun bukan tadi berhala, tadi contohnya berhala ya. Sekarang orang yang sudah meninggal dunia, walaupun itu manusia, kalau sudah meninggal dunia tidak bisa memberikan manfaat atau tidak bisa memberikan madarat. Atau sebaliknya umpamanya tadi minta manfaat, sekarang minta madarat umpamanya, "Mbah, saya ini baru musuhan loh karo tonggo, Mbah. Koyo nyuwun tonggo niko suruh gini 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 gini." Kira-kira bisa ndak itu? Ndak bisa. Si mbah yang dikubur itu ndak akan bisa memberikan bantuan apapun supaya tetangganya dicelakakan. Itu kan memberikan madarat, ndak bisa. Ma la yanfa'uhum wa la yaduruhum. Jadi ini ayat ini jadi peringatan buat kita semuanya. Kalau dulu orang-orang musyrik meminta pertolongan, menyembah itu kepada berhala-berhala yang disebutkan oleh Allah tidak bisa memberikan apapun itu berhala-berhala. Yang kedua, Allah mengingkari orang musyrik itu karena sebab mereka waja'alaha syufa'ahum indallahi ad-dalina anahatan fahum syufa'atuha indallahi. Yang kedua, mereka menjadikan atau menganggap, meyakini berhala-berhala itu bisa memberikan pertolongan. Jadi double. Waktu di dunianya disembah itu berhala, dan nanti kalau sudah meninggal dunia pun di akhiratnya mereka itu berharap bahwa Tuhan atau berhala yang mereka sembah itu syufa'auna indallahi bisa memberikan pertolongan. Padahal nanti kalau sudah di akhirat berhala-berhala itu tidak bisa apa-apa. Bahkan manusia-manusia yang dipertuhankan, yang menjadi dukun, yang lain sebagainya, nanti ketika diprotes, itu mereka orang-orang yang dulu di dunia dipertuhankan jadi dukun-dukun itu mereka juga nggak bisa apa-apa. Ya. Kenapa minta kepadaku? Kata si dukun-dukun itu. Kami tidak bisa memberikan bantuan apapun, tidak bisa memberikan syufa'auna, tidak bisa. Nah, inilah kesalahan orang-orang musyrik. Dua hal tadi ya, amro ini. Meyakini berhala-berhala itu sebagai Tuhan, akhirnya dia sembah. Yang kedua, mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan. Fahum yaz'umuna wujuda qudrati lil asnam ala naf'i wad dharri.
Mereka yaz'umun itu menyangka, mengira bahwa keberadaan berhala itu memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat dan juga bisa memberikan madarat, dan si berhala-berhala itu mampu memberikan pertolongan lahum kepada mereka indallahi, di sisi Allah. Ini bahasa lain yang disebut dengan wasilah. Jadi ketika dikejar, kenapa kamu minta kepada berhala? Mungkin jemaahnya, saya tidak minta kepada berhala. Saya mintanya kepada Allah tapi melalui berhala ini. Nah, itu disebut dengan wasilah. Jadi wasilah itu perantara. Tapi memohon keselamatan itu tidak perlu pakai wasilah-wasilah. Memohon keselamatan itu langsung saja kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tolong itu langsung kepada Allah. Tidak perlu melalui perantara berhala. Karena berhala itu pun tidak bisa memberikan apapun. Seperti di dalam surat Az-Zumar dijelaskan ayat 3, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi ketika ditegur oleh Nabi, kenapa kalian menyembah berhala-berhala ini? Mereka jawabannya, ma na'buduhum, kami tidak menyembah berhala illa liyuqarribuna, melainkan kami melakukan ini dalam rangka untuk mendekatkan diri ilallahi, kepada Allah, zulfa, sebenar-benarnya. Itulah disebut dengan wasilah. Maka dalam rumusan wasilah pun, ya, wasilah itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Berwasilah itu kan melalui perantara. Kalau berwasilahnya kepada orang yang masih hidup, itu boleh. Kan melalui perantara. Misalkan ibu sedang ada masalah, ibu juga berdoa kepada Allah, tapi juga meminta tolong. Umpamanya datang pada Ustaz, saya kebetulan baru ada masalah, anak sakit, minta tolong bantu didoakan. Kan ada yang mendoakan orang lain tuh, lalu si orang itu mendoanya pada Allah. Jadi kita minta tolong kepada seseorang, Pak Ustadz, Pak Yai, terus Pak Yai yang meminta doa kepada Allah, ya Allah, tolong bantu sembuhkan anaknya Ibu Fulana, bla bla bla. Nah, itu bisa disebut wasilah. Nah, wasilah yang semacam itu boleh. Kenapa? Karena orang yang diwasilahinya, yang melalui perantaranya masih hidup. Tapi kalau orang itu sudah meninggal dunia, dikubur, Pak Ustadznya sudah meninggal dunia, Pak Ustadz, mohon tolong Pak Ustadz, anak saya baru sakit. Tapi Pak Ustadznya sudah meninggal dunia, itu tidak bisa dijadikan perantara, wasilah, mohon pertolongan pada Allah, karena yang bersangkutan sudah meninggal. Yang orang sudah meninggal itu ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Wasilah juga boleh. Yang kedua, selain kepada orang yang masih hidup, berwasilah melalui amal solehnya sendiri. Itu boleh. Maka Bapak Ibu harus punya amal soleh. Pegangan itu amal soleh itu. Dalam kondisi darurat, boleh kita berwasilah melalui amal soleh. Itu diterangkan dalam hadis tentang kasusnya 3 orang yang masuk ke dalam gua. Tertutup pintu, dia nggak bisa keluar. Batu itu didorong, nggak bisa. Akhirnya tidak ada yang bisa ia lakukan kecuali berdoa pada Allah, berwasilah, ya Allah, saya mohon kepadamu bla bla bla, tapi saya tidak punya amalan kecuali saya punya amalan ini. Saya berusaha melakukan amalan ini. Jika amalanku ini dilakukan diterima oleh Engkau, maka berilah pertolongan. Akhirnya terdoronglah tuh batu itu bisa, tapi belum bisa cukup keluar. Lalu yang dua juga berwasilah dengan amal solehnya, yang ketiga juga sama beramal soleh. Maka tadi saya ingin mengatakan, setiap orang itu hendaklah memiliki amalan khusus. Ada yang senang tahajud, terus jagalah tahajud. Jangan ditinggalkan. Suatu saat kita dalam keadaan sesuatu yang sangat butuh, ya Allah, saya bukan ahli ibadah, tapi yang bisa saya lakukan, saya biasa bangun malam. Mudah-mudahan diterima. Jika Engkau menerima amalanku ini, berilah kemudahan dalam persoalan ini. Saya nggak bisa Pak Ustadz kalau tahajud bisanya duha siang hari. Nggak apa-apa.
rutinkan duha, jadikan amal soleh. Saya kalau duha juga nggak bisa nih Pak Ustadz, karena sibuk berangkatnya jam 7, kadang sebelum jam 7, nanti kalau udah di kantor repot, nggak bisa, nggak sempat. Ya sudah, cari amalan yang lain. Apa? Baca Quran. Insya Allah dirutinkan setiap hari baca Quran. Alhamdulillah, one day, one juice, itu kami rutin, ya Allah. Nggak apa-apa, lanjutkan. Apapun amalannya, setiap kita ini harus memiliki amal soleh. Ada orang yang selalu membiasakan wudhu, menjaga wudhu, kemana-mana wudhu, ya jadikan sebagai amal soleh. Ada yang selalu membiasakan melakukan sedekah setiap hari, pokoknya saya sedekah. Gimana pun caranya, setiap masuk ke masjid, masukkan uang untuk infak dan sebagainya. Jadi apapun, ya, jadikan sebagai amal soleh kita, yang dengan amal soleh itu nanti insya Allah menjadi wasilah atau perantara untuk meminta pertolongan pada Allah. Nah, kalau yang semacam itu wasilahnya boleh. Tapi wasilah yang dilarang itu wasilah kepada orang yang sudah meninggal dunia, atau wasilah kepada berhala, wasilah kepada sesuatu yang memang secara syariat itu tidak dibolehkan. Yang berikutnya, qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh. Katakanlah oleh Muhammad, atunabbi'una Allah, apakah kalian akan memberitahu Allah? Kamu akan ngasih tahu Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh, yang sesungguhnya kamu sendiri tidak tahu perkara gaib yang di langit dan di bumi. Jadi kira-kira itu apa itu Pak bahasa Jawanya? Nguyai segoro gitu ya. Udah Pak? Nggih, nguyai segoro. Ngajar renang kepada bebek. Jadi para dukun itu seolah-olah maha tahu dibandingkan Allah. Apa kamu mau ngasih tahu Allah bahwa dirinya bisa mengetahui ini, bisa mengetahui itu, padahal yang mengetahui perkara gaib itu adalah Allah. Bahasa lainnya sia-sia saja minta tolong kepada berhala-berhala tadi ya. Di sini ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa ada seorang yang bernama Nadhr bin Haris. Dia mengatakan begini, idza kana yaumul qiyamati syufi'at li allata wal uzza. Kan dulu ada berhala namanya Lata wal Uzza, ya, pernah kita jelaskan juga dalam tafsir ayat yang lain. Ada berhala Lata wal Uzza. Mereka meyakini idza kana yaumul kiamat, apabila datang hari kiamat, maka nanti Lata dan Uzza itulah akan memberikan syafaat kepadaku, akan memberikan pertolongan kepadaku. Itulah keyakinan orang-orang musyrikin. Jadi keyakinan itu Bapak Ibu tidak bisa dipenjarakan ya. Kalau umpamanya ada aliran-aliran sesat tuh, dia menyebarkan aliran sesat, mungkin meresahkan secara duniawi, masukkan ke penjara. Tapi keyakinannya tetap nggak dirubah, karena keyakinan itu adanya di hati. Kalau sudah yakin dengan sesuatu benar, padahal salah, itu akan terus dia lakukan. Udah tahu secara logika ini nggak bisa memberikan apa-apa, tetap saja dilakukan. Nah itulah namanya keyakinan. Kemudian di kalimat ini juga menunjukkan bahwa nafyul ilmi, tidak adanya ilmu. Jadi maksudnya seseorang itu tidak ada yang mengetahui perkara-perkara gaib di langit maupun di bumi, tidak ada kecuali Allah. Bahwa kita tidak bisa mengetahui fala syai'a minal mawjudatis samawiyati wal ardiyah. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mengetahui perkara yang sebenarnya ada di langit dan di bumi. Kemudian ayat ini ditutup dengan kalimat subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa-apa yang dipersekutukan. Di sini ada kalimat subhanah, maha suci.
Kalau kita menemukan kalimat subhanahu atau maha suci Allah, subhanallah, itu maksudnya tanazzahullah. Allah membersihkan dirinya dari perkara-perkara yang dipersepsikan buruk oleh manusia terhadap aku. Jadi disucikan, maha suci Allah. Allah itu tidak seperti itu. Ya. Pikiran-pikiran negatif tentang Allah tidak ada, tidak seperti itu. Jadi disucikan, maha suci Allah. Yang kalimat subhanallah pun atau subhana ini terkadang juga boleh kita ucapkan ketika melihat atau memuji sesuatu yang indah atau keagungan Allah. Subhanallah. Ini seperti dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdihi. Itu kan takjub, subhanallah. Atau juga untuk melihat perkara-perkara yang tadi mengagetkan, subhanallah. Untuk mensucikan Allah. Amma yusrikun. Bukan Allah tidak suci, Allahnya sudah suci. Tapi persepsi-persepsi manusia yang buruk terhadap Allah itu harus dihindarkan. Karena Allah tidak seperti itu. Maha suci Allah, subhanallah. Ibu-ibu, bapak-bapak dimasukkan yang rahmati Allah SWT. Ayat 19. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah. Dan tidaklah manusia itu melainkan satu umat saja. Fakhtalafu, lalu mereka berselisih. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika, andai kata saja tidak ditetapkan atau diputuskan sabaqat sesuatu yang telah ada min rabbika dari Rabbmu, laqudiya bainahum, maka pasti akan diputuskan bainahum di antara mereka fima terhadap apa-apa fihi di dalamnya yakhtalifun diperselisihkan. Mungkin kita bertanya begini, kenapa Allah tidak menciptakan umat itu satu saja ya? Gak usah warna-warni. Ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada Hindu, ada Buddha. Kenapa Allah nggak menciptakan umat itu satu saja, biar seragam itu? Tapi justru malah beda-beda itu. Waktalafu, berbeda-beda. Ada yang meyakini ini, meyakini itu. Ya. Dalam konteks beragama, ya, saya sebagai orang Islam tentu saya meyakini hanya Islamlah agama yang benar. Itu konsep tauhidnya. Tapi ketika konteks berbangsa dan bernegara memang nggak boleh merasa agama kita yang paling benar. Harus menghormati. Ada orang yang memiliki keyakinan ini, ada orang yang beragama ini menurut dia itu agamanya benar dan seterusnya. Jadi dalam konsep ya berbangsa bernegara kita menghormati ada keyakinan lain di luar kita yang tentu mereka juga memiliki keyakinan agamanya itu yang benar. Orang Yahudi menganggap Yahudi lah yang benar. Orang Hindu menganggap Hindu lah yang benar. Buddha, Kristen, dan seterusnya. Tapi dalam konteks kita orang Islam yang beragama Islam ini, kita harus meyakini Islamlah agama yang benar. Satu-satunya yang benar hanya Islam. Yang lain salah. Dalam konteks ya, kita sebagai seorang Muslim, ya kita harus mengatakan salah. Yang benar ya Islam ini. Kenapa tidak dibuat satu saja biar seragam itu loh, nggak usah ada yang berbeda-beda ikhtalafu. Nah, di sini ada satu riwayat mengatakan qala Ibnu Abbas kana baina Adam wa Nuh asyaratu qurunin. Pada masa Nabi Adam dan masa Nabi Nuh itu ada jeda sekitar 10 tahun. 10 masa. Jadi Nabi Adam sampai ke Nuh itu ada sekitar 10 masa. Sini bahasanya kuru ya. Kuru ini apa tahun apa masa ya. Masa enggak tahu berapa ini. Ada jarak yang cukup panjang, cukup lama, sekitar 10 masa. Kulluhum alal Islam. Awalnya seluruhnya itu beragama Islam. Pada masa awal ya kenabian Nabi Adam itu ya agama satu. Belum banyak begini. Satu, kulluhum alal Islam.
Tapi kemudian summa waqa'a ikhtilaf bainan nas, kemudian terjadilah perbedaan-perbedaan di antara manusia. Nah, kan manusia semakin banyak, ada perbedaan, ada perbedaan. Di antara manusia ubidat al-asnam wal andad wal ausan. Ada orang-orang yang menyembah berhala. Kan mulai ada kesyirikan itu dalam sejarah masa Nabi Nuh. Ya, jadi mulai ada kesyirikan itu Nabi Nuh. Sehingga Nuh itu disebut Rasul yang pertama adalah Nuh. Tapi kalau Adam itu Nabi pertama Adam, kalau Rasul pertama Nuh. Jadi mulai ada kesyirikan-kesyirikan itu pada masa Nuh. Maba'asallahu Rasul bi ayatihi wa bayyinatihi wa hujjajihi al-balighah. Lalu Allah mengutus Rasul-Rasul kepada umat itu dengan bukti-bukti yang jelas, hujah-hujah yang balik, yang jelas. Itu disampaikan kepada umat. Karena umat sudah mulai ikhtalafu, berbeda-beda. Ya, sampai perbedaan ekstrim. Itulah kemudian agama itu banyak ya. Kalau dulu pernah belajar sejarah itu mungkin ada agama Zoroaster juga ya itu ya. Ada agama primitif, ada agama macam-macam, banyak sekali. Itu keyakinan-keyakinan manusia terhadap agama. Nah, kenapa kok umat itu tidak satu? Allah ciptakan beda-beda, maksudnya Allah biarkan gitu beda-beda itu. Waqtalafu. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Hari ini sebelum kiamat, perbedaan-perbedaan itu tidak dibuka oleh Allah. Tapi nanti dibukanya di akhirat. Ya. Jadi perbedaan-perbedaan keyakinan tentang agama hari ini tidak dibuka oleh Allah. Kalau mau diputuskan oleh Allah sudah tahu mana putusannya yang terbaik. Islam apa Yahudi? Yahudi apa Kristen? Mana yang terbaik? Tuhan yang sebenarnya Allah tahu. Tapi sengaja dibiarkan itu. Karena nanti penjelasan itu akan dibuka nanti di akhirat. Ya. Ketika nanti fihi yakhtalifun, mereka berbeda-beda pendapat tuh, laqudiya bainahum. Nanti akan diputuskan, ini loh agama yang benar, ini keyakinan yang benar di hadapan Tuhan yang sebenarnya. Kan semuanya mengklaim punya Tuhan. Ya. Kalau sekarang langsung diselesaikan oleh Allah, ya selesailah kehidupan ini. Aman, sing bener sing iki, ayo milu kabeh. Tapi kan Allah enggak membuka sengaja, biarkan. Dan di situ pula ya terdapat ujian. Ya. Ada ujian siapa orang-orang yang benar-benar konsisten untuk mengikuti ajaran-ajaran Allah yang sebenarnya. Kalau dalam ayat apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sengaja itu diuji oleh Allah. Warna-warni beda-beda. Nanti untuk siapa sih di antara umat manusia ini yang betul-betul terbaik amalnya. Terbaik amalnya maksudnya ya terbaik menurut Allah. Jadi dibiarkan. Ya. Yang sering kita dengar dan kita ulang-ulang, mohon maaf. Saudara-saudara kita Muslim di Palestina sampai hari ini Allah kemana mungkin orang bertanya. Kemana Allah? Kemana pertolongan Allah? Ya. Bukan Allah diam saja, tapi Allah memang membiarkan usaha manusianya seperti apa. Kalau Allah mau, langsung saja dimenangkan siapa yang benar-benar benar ya. Langsung saja dihancurkan siapa yang benar-benar salah. Tapi di dunianya kan dibiarkan saja. Ya terjadilah peperangan, saling merasa benar, atau macam-macam ya. Ikhtilaf, perbedaan-perbedaan pendapat. Ya, untuk mengetahui sejauh mana kesungguhan usahanya. Sungguh-sungguh enggak nih umat Islam mau memperjuangkan nasib umat Islam lainnya, kira-kira begitu. Sungguh-sungguh enggak untuk memperjuangkan satu kemerdekaan umpamanya. Jadi memberi kesempatan kepada manusia. Mana-mana yang mau berjuang, mana-mana yang tidak mau berjuang. Jadi bukan Allah membiarkan begitu saja. Tapi nanti di akhirat semuanya akan dibuka. Seluruh perbedaan-perbedaan pendapat perkara agama atau apapun, itu nanti pada hari kiamat atau setelah hari kiamat. Kalau sekarang belum.
Yang terakhir, ayat 20. Wa yaquluna, mereka berkata, ini orang-orang musyrik, masih orang musyrik. Orang-orang musyrik itu berkata, laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Kenapa ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan dari Allah itu diturunkannya kepada alaihi, kepada Muhammad? Jadi persoalkan lagi nih. Masih ingat di ayat sebelumnya ya? Kan orang-orang musyrik selalu mempersoalkan apa itu? Ada 3 perkara. Dzakarullah ta'ala salah satu subuhati lil musyrikin. Ada 3 hal yang telah dijelaskan oleh Allah pada sebelumnya. Perilaku orang musyrik ini pertama, li ta'ni minan nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa ajabahum min nuzul wahyi ala Muhammadin. Mereka mempersoalkan, kenapa wahyu itu diturunkan kepada Muhammad? Kenapa enggak kepada si fulan saja? Itu kan persoalan pertama yang ditanyakan oleh musyrik. Kenapa diturunkannya kepada Muhammad? Orang yang begini, orang yang begitu. Padahal di sini ada tokoh ini, tokoh itu. Kenapa turunnya enggak ke dia saja? Malah turun kepada Muhammad. Inilah yang dipersoalkan oleh musyrikin. Lalu yang kedua, wa ta'ajjalahumul adab in kana shadiqan. Mereka juga nantang-nantang, silahkan turunkan adab. Datangkan siksa buat kami jika memang Muhammad ini orang yang benar. Ternyata ketika Allah memberikan adab pun mereka terheran-heran lagi. Kok bisa ya? Kenapa diturunkan? Atau ketika Allah juga tidak menurunkan. Dipersoalkan lagi mana? Katanya Tuhanmu itu ada Muhammad. Siksa itu ada, tapi mana? Padahal kemarin kalau Allah mau mempercepat siksa bisa, tapi kan tidak. Nanti ditunda. Kemudian yang ketiga, wa tashaqqaqahum fil Qur'an. Mereka pun meragu-ragukan lagi Al-Qur'an. Ya, meragu-ragukan Quran. Dan di sini di ayat 20 ini daqarahuna subuhatur rabi'ah, disebutkan perkara yang keempat itu liinkarin nubuwah, mengingkari kenabian. Mengingkari kenabian yang dimaksud ya annal kitab la yakunu mu'jizan, bahwa kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad itu bukanlah mukjizat. Sehingga dengan kalimat laula unzila alaihi ayatun min rabbih, kenapa ayat-ayat Al-Qur'an itu diturunkan kepada Muhammad min rabbihi, dari Rabbnya, maksudnya mengingkari kenabian. Faqul, maka katakanlah, innamal ghaibu lillah, sesungguhnya perkara gaib itu lillah, milik Allah. Fantadiru, maka tunggulah oleh kamu sekalian. Inni ma'akum minal muntadirin, sesungguhnya aku beserta kalian termasuk orang-orang yang sedang menunggu. Ya. Jadi di sini maksudnya, in kuntum la tu'minuna bi hatta tusyahidu ma sa'altum min nuzul ayat fantadiru hukmallah. Kalau kalian mempersoalkan ini terus, kenapa dipersoalkan terus oleh orang-orang musyrikin yang tujuannya memang tidak mau beribadah, tidak mau menyembah Allah, mengingkari kenabian. Jika in kuntum la tu'minun, ya sudah, tunggu saja. Fantadiru, tunggu. Ini ma'akum minal muntadirin, sesungguhnya aku bersama kalian pun termasuk orang-orang yang sedang menunggu. Nanti Allah akan membuka itu semuanya. Fantadiru hukmallah, tunggu saja hukum Allah yang sebenarnya. Ya. Jadi kalau dipersoalkan kenapa, nanti tahu jawabannya. Ya. Dan bukan hanya tahu jawabannya, jadi mempertentangkan atau menentang apa-apa yang diturunkan Allah, tentu jawabannya adalah dia akan mendapatkan siksa dari Allah. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pada kesempatan pagi ini menyelesaikan surat Yunus ayat 18 sampai
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.